Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang, yang terdiri dari yang pertama ada Nur Asipa, yang kedua ada Putri Amalia, yang ketiga ada Rima Salamah, dan yang terakhir saya sendiri, Yeni Mulyani. Di sini kami akan membahas mengenai penggunaan bahasa Cirebon dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, penggunaan bahasa Cirebon dalam kehidupan sehari-hari yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Yang kedua ada situasi penggunaan bahasa Cirebon di masyarakat yang akan dipaparkan oleh Nur Asipa. Dan yang ketiga ada 2 tingkatan dalam bahasa Jawa dialek Cirebon yang akan dipaparkan oleh Putri Amalia. Dan yang terakhir yaitu bahasa Cirebon dalam media sosial yang akan dipaparkan oleh Rima Salamah. Materi yang pertama yaitu penggunaan bahasa Cirebon dalam kehidupan sehari-hari. Setiap daerah tentu memiliki bahasa khasnya masing-masing yang biasa digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Tidak terkecuali dengan Cirebon yang juga memiliki bahasa daerahnya sendiri. Uniknya, daerah berjuluk Kota Udang ini memiliki bahasa yang cukup beragam. Secara garis besar, ada 2 bahasa yang sering digunakan oleh masyarakat setempat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bahasa Jawa dan Sunda. Di sebagian besar wilayah di Cirebon, bahasa Jawa merupakan alat komunikasi yang banyak digunakan oleh masyarakat setempat. Hanya saja di beberapa wilayah tertentu, ada juga kelompok masyarakat yang menggunakan bahasa Sunda dalam kesehariannya. Kendati demikian, baik bahasa Jawa maupun bahasa Sunda yang digunakan oleh masyarakat di Cirebon sebagai alat komunikasi, keduanya memiliki ciri khasnya tersendiri. Menurut Ketua Lembaga Bahasa Cirebon yaitu Akbarudin Sucipto yang mengatakan, meski secara kosakata bahasa Jawa yang digunakan oleh masyarakat Cirebon sama dengan bahasa Jawa pada umumnya, namun jika dilihat dari sisi dialek memiliki perbedaan. Nah, bahasa Jawa di Cirebon sebenarnya induknya memang bahasa Jawa, tapi secara dialek itu berbeda. Akhirnya disebut juga kalau itu adalah bahasa Jawa dialek Cirebon, karena memang Cirebon itu memiliki wilayah kulturnya tersendiri. Begitu juga dengan bahasa Sunda. Bahasa Sunda yang digunakan oleh sebagian masyarakat di Cirebon tidak sama dengan bahasa Sunda pada umumnya. Sebab, dalam bahasa Sunda yang biasa digunakan oleh masyarakat di wilayah ini terdapat beberapa diksi atau kata yang diambil dari bahasa Jawa. Materi yang kedua yaitu situasi penggunaan bahasa Cirebon di masyarakat. Saking beragamnya bahasa daerah yang dimiliki oleh Cirebon, khususnya untuk bahasa Jawa yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat, juga terdapat beberapa dialek atau variasi bahasa yang bermacam-macam. Contohnya, di beberapa wilayah di Cirebon, kita akan menemukan atau mendengar penggunaan bahasa Cirebon yang menggunakan akhiran huruf O di setiap kata-katanya. Ada juga yang menggunakan akhiran huruf A dalam setiap kata-katanya. Di samping itu, jika dilihat dari cara bertutur, masyarakat yang ada di sejumlah wilayah di Cirebon juga memiliki gaya yang berbeda-beda. Sebagian masyarakat ada yang bertutur dengan tempo sedikit cepat dan ada juga yang bertutur dengan tempo sedang. Materi yang ketiga yaitu 2 tingkatan dalam bahasa Jawa dialek Cirebon. Nah, secara hierarki di dalam bahasa Jawa dialek Cirebon terdapat 2 tingkatan. Tingkatan pertama yaitu bahasa Cirebon bebasan, dan yang kedua adalah bahasa Cirebon padinan atau bagongan. Nah, di sini Akbarudin menjelaskan bahasa Cirebon bebasan merupakan bahasa yang biasanya digunakan oleh masyarakat setempat saat berkomunikasi dengan orang yang dihormati. Ya, seperti orang tua, guru, dan yang lainnya. Sementara bahasa Cirebon padinan atau bagongan
adalah bahasa yang biasa digunakan masyarakat Cirebon dalam kehidupan sehari-hari, atau bisa dibilang itu merupakan bahasa gaul gitu ya. Bahasa Bagongan atau Padinan inilah yang dalam perjalanannya selalu mengalami perkembangan. Kenapa? Itu sebab karena bahasa Bagongan merupakan bahasa keseharian yang selalu menerima hal-hal baru atau istilah-istilah baru dengan mengadopsi bahasa-bahasa dari luar Cirebon. Berbeda dengan bahasa bebasan. Bahasa bebasan yang bagi masyarakat Cirebon adalah bahasa yang tingkatannya paling tinggi. Nah, itu tidak boleh diubah kata-katanya. Hal ini karena dikhawatirkan justru akan memberikan kesan kurang baik. Cirebon dalam media sosial. Bahasa Cirebon pada setiap masanya memiliki model pelestarian yang beragam, termasuk pada era digital dan media sosial. Salah satu yang cukup menonjol adalah adanya bentuk kamus digital bahasa Cirebon, yaitu situs kamuscirebon.com. Selain fungsi utamanya sebagai kamus, di dalamnya juga menambahkan blog sebagai informasi terkait dengan bahasa Cirebon. Menariknya, Kamus Cirebon Online ini menancapkan satu tujuan utama, yaitu untuk membantu siapapun yang ingin bersentuhan langsung dengan bahasa Cirebon, baik untuk kebutuhan akademis ataupun hanya sebagai tambahan kosakata dalam komunikasi sehari-hari. Selain bentuk kamus digital, pelestarian bahasa Cirebon juga dilakukan secara digital dengan pembuatan aplikasi permainan berwawasan tebakan kosakata dalam bahasa Cirebon. Aplikasi tersebut dinamakan Badaikan Bahasa Cirebon yang dibuat oleh Muhammad Anis Al-Hilmi dan tim. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.